Saat aku ke rumah sakit untuk periksa, tiba-tiba dokterku berkata, "Berhati-hatilah dengan suami Anda, dan laporkan ke polisi segera. Ternyata suamiku mencoba untuk meracuniku." Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Hari ini aku terbangun dengan perasaan mual yang luar biasa. Seperti ada sesuatu yang mengganjal di kerongkongan dan tak kunjung bisa turun. Ini sudah minggu ketiga aku merasakan hal yang sama setiap pagi. Tubuhku terasa berat bagai dibebani batu. Dan kepalaku pening seolah baru diputar-putar selama berjam-jam. Dari balik jendela, sinar matahari pagi menyelinap masuk. Namun rasanya terlalu terang untuk mataku yang sensitif. Aku mencoba bangun dari tempat tidur. Namun kedua lenganku gemetar menopang berat tubuh. "Jangan buru-buru bangun, sayang." Suara lembut itu datang dari pintu kamar. Mas Kava berdiri di sana dengan nampan di tangannya, menenteng segelas teh hangat yang masih mengepulkan asap. "Aku sudah siapkan teh jahe khusus untukmu," katanya bisa mengurangi mual. Dia mendekat dengan langkah pasti, wajahnya penuh keprihatinan yang dalam. Matanya yang biasanya berbinar cerah kini tampak sayu, seolah dialah yang menderita sakitku. Dia dengan hati-hati meletakkan nampan di meja samping tempat tidur sebelum duduk di tepi kasur. Tangan hangatnya segera memegang pundakku. "Bagaimana perasaanmu pagi ini?" tanyanya sambil mengusap punggungku dengan lembut. "Masih semual kemarin." Aku mengangguk lemah, tak mampu berkata-kata. Rasanya semua energi dalam tubuhku telah terkuras oleh rasa tak enak badan ini. Aku menerima gelas teh itu dengan tangan gemetar. Ujung jari kami bersentuhan sejenak. Ada sesuatu dalam sentuhannya yang membuatku bergidik. Tapi kuhapus perasaan aneh itu sebagai bayang-bayang penyakit yang menggerogotiku. "Minumlah perlahan, Din," bisiknya sambil matanya tak lepas mengawasiku. Aku tambahkan madu murni dan jahe segar, seperti yang disarankan temanku yang dokter. Aku meneguk teh itu pelan-pelan. Ada rasa pahit yang aneh di balik manisnya madu, berbeda dari biasanya. "Rasanya agak pahit, Kav," kataku sambil berusaha tersenyum. Dia segera mengambil gelas dari tanganku. "Mungkin jahenya terlalu banyak. Biar kuambilkan yang baru," ujarnya cepat, terlalu cepat. "Tidak usah repot-repot," kataku mencoba menghentikannya, tapi dia sudah beranjak menuju dapur. Aku mendengar suara berisik dari dapur, seperti bunyi sendok jatuh dan suara gemerincing gelas. Beberapa menit kemudian, dia kembali dengan segelas teh baru. "Ini sudah kuracik ulang. Coba diminum, pasti lebih enak." Kuteguk teh yang baru ini, dan memang rasa pahitnya sudah hilang. Tapi ada kegelisahan dalam hatiku yang tak bisa kupahami. Mas Kava memperhatikan setiap tegukanku dengan seksama, matanya tak berkedip. "Kamu harus cepat sembuh, Dinda. Aku tidak tahan melihatmu seperti ini," katanya tiba-tiba, suaranya bergetar. Tangannya menggenggam tanganku erat. "Aku sudah janji dengan Dokter Arinda untuk jam 10 pagi. Dia spesialis penyakit dalam terbaik di kota." "Tapi bukankah itu terlalu mahal untuk kita?" tanyaku khawatir. "Demi kesehatanmu, tidak ada yang mahal," jawabnya tegas. "Aku sudah mengatur semuanya. Kamu hanya perlu bersiap-siap." Dia membantu aku berdiri, tangannya yang kuat menopang tubuhku yang lemah. Saat kami berjalan menuju kamar mandi, aku bisa merasakan matanya terus mengawasiku, seolah takut kehilangan setiap gerak-gerikku. Siapa sangka, di balik sikap penuh perhatiannya yang tampak sempurna itu, ada rencana kelam yang sedang dijalankan dengan penuh perhitungan? Setiap sentuhannya yang lembut, setiap tatapannya yang penuh kasih, setiap kata manisnya, semuanya adalah bagian dari skema jahat yang tak pernah terbayangkan olehku. Mas Kava dengan cekatan mengemudikan mobil melewati jalanan yang mulai padat oleh kendaraan pagi itu. Tangannya sesekali meraih tanganku, memberikan usapan lembut seakan memberi ketenangan. Namun, ada sesuatu dalam caranya memegang yang terasa berbeda. Seperti ada ketergesaan atau mungkin kegelisahan yang berusaha dia sembunyikan. "Kamu yakin dengan dokter ini, Kav?" tanyaku sambil menatapnya dari sudut mataku. Aku dengar biaya praktik Dokter Arinda cukup mahal. Dia segera menoleh sebentar, senyumnya terpaksa. "Sudah kubilang,
Jangan pikirkan biaya. Yang penting kamu sehat, katanya sambil menekan tombol AC untuk menaikkan suhu. Dia lulusan Jerman, Din. Spesialis terbaik di kota. Teman kantor merekomendasikannya, katanya sangat teliti dalam mendiagnosa. Aku menghela napas, merasa bersalah telah membebani suamiku dengan biaya pengobatan yang tidak murah. Tapi hutang kita. Jangan khawatir tentang itu, potongnya cepat, terlalu cepat. Aku sudah mengatur semuanya. Lagi pula, asuransi kantor bisa menanggung sebagian. Tangannya kembali memegang pundakku, jari jemarinya menekan lembut. Kamu masih mual? Kepala masih pusing? Pertanyaannya beruntun, seolah sangat khawatir. Tapi ada intensitas berlebihan dalam caranya bertanya yang membuatku sedikit tidak nyaman. Seperti dia terlalu bersemangat untuk mengetahui seberapa sakit diriku. Masih, jawabku singkat, memilih untuk menatap pemandangan di luar jendela. Tapi tidak separah kemarin. Bagus, bagus, gumamnya. Tapi matanya tetap tertuju padaku sejenak sebelum kembali ke jalan. Kuharap Dokter Arinda bisa segera menemukan penyebabnya. Aku tidak tega melihatmu menderita seperti ini. Lalu dia mulai bercerita tentang rencana-rencana kami setelah aku sembuh. Liburan ke Bali, makan di restoran mewah, bahkan membicarakan kemungkinan memiliki momongan. Semua rencana indah yang seharusnya membuatku bersemangat. Tapi hari ini justru terasa seperti janji-janji kosong. Kita bisa mulai program hamil setelah kamu sehat, katanya dengan mata berbinar. Aku sudah membaca-baca, dengan kondisimu sekarang, sebaiknya kita menunda dulu. Aku mengangguk pelan. Iya, sepertinya memang lebih baik menunggu sampai aku benar-benar pulih. Dia tersenyum lega, tangannya kembali memegang tanganku. Yang penting sekarang fokus pada kesembuhanmu. Aku akan selalu di sampingmu, Dinda. Sampai kapanpun. Kata-katanya seharusnya menghangatkan hati, tapi ada nada aneh dalam suaranya yang membuatku menggigil. Seperti ada arti lain di balik setiap kata yang diucapkannya. Saat mobil berhenti di lampu merah, dia menatapku dalam-dalam. Kamu tahu kan, Din, betapa berharganya kamu bagiku? Hidupku tidak berarti tanpamu. Aku juga, Kaf, jawabku, berusaha tersenyum meyakinkan. Tapi dalam hati, ada suara kecil yang berbisik. Apakah ini semua terlalu berlebihan? Apakah kekhawatirannya yang tampak sempurna ini benar-benar tulus? Atau ada sesuatu yang lain yang sedang terjadi? Mobil akhirnya sampai di parkiran rumah sakit. Mas Kafa segera turun dan membukakan pintu untukku. Tangannya dengan sigap menopang lenganku, seolah aku adalah boneka porselen yang mudah pecah. Sudah siap? Tanyanya sambil menatapku. Matanya berbinar aneh, seperti campuran antara harap dan kecemasan. Aku mengangguk, mengambil napas dalam. Siap. Tapi siapkah aku menghadapi kenyataan pahit yang akan segera terbongkar? Siapkah aku mengetahui bahwa di balik setiap perhatiannya, ada rencana jahat yang telah disusun rapi? Ruangan praktik Dokter Arinda terasa begitu steril dan sunyi. Hanya terdengar suara AC yang berdesis lembut. Dinding putih dipenuhi sertifikat dan piagam penghargaan, sementara bau antiseptik menusuk hidungku. Aku duduk di kursi pasien dengan tangan berkeringat, sementara Mas Kafa dengan setia menungguku di kursi tunggu di luar, meski sebelumnya dia bersikeras ingin mendampingiku selama konsultasi. Dinda, ya? Silakan duduk dengan nyaman, sapa Dokter Arinda saat memasuki ruangan. Wanita parubaya dengan kacamata frameles itu tersenyum hangat. Namun matanya yang tajam seolah bisa menembus langsung ke dalam jiwaku. Dia mengenakan jas lab putih yang masih sangat rapi. Tak ada satu lipatan pun yang terlihat. Saya mengalami keluhan sudah 3 minggu lebih. Dok, mulaku dengan suara bergetar. Mas Kafa sebelumnya telah membuat daftar lengkap gejala-gejalaku di secari kertas. Dan sekarang kusodorkan catatan itu kepada dokter. Dokter Arinda menerima catatan tersebut. Matanya menyapu cepat isinya sebelum menatapku kembali. Ceritakan dengan kata-katamu sendiri, Ibu Dinda. Apa yang sebenarnya Ibu rasakan? Aku menarik napas dalam. Setiap pagi saya selalu mual dan muntah, Dok. Kepala pusing seperti diikat kain ketat, dan badan lemas sekali. Yang aneh. Aku ragu sejenak, gejalanya biasanya membaik sebentar setelah minum teh jahe yang dibuat suami.
tapi beberapa jam kemudian kambuh lagi. Dokter Arinda mengangguk pelan. Jari-jarinya yang ramai mengetuk-ngetuk meja dengan ritme teratur. Bisa iuraikan lebih detail tentang teh jahe itu? Siapa yang membelikan bahannya? Siapa yang selalu menyiapkannya? Pertanyaannya membuatku sedikit terkejut. Suami saya yang selalu menyiapkannya. Dok, katanya dia dapat resep dari temannya yang juga dokter. Semua bahan dia yang membeli sendiri karena khawatir saya kelelahan. Saya mengerti, ucap Dokter Arinda sambil membuat catatan kecil. Dan apakah ibu memperhatikan ada perubahan rasa atau bau pada teh tersebut belakangan ini? Aku termenung sejenak, mencoba mengingat. Kadang terasa lebih pahit. Tapi suami bilang itu karena jahe yang digunakan berbeda kualitasnya. Dia sangat perhatian, selalu mengganti dengan yang baru jika saya komplain. Dokter Arinda mendadak menghentikan aktivitas menulisnya. Matanya menatapku dengan intensitas yang membuatku sedikit tidak nyaman. Ibu Dinda, boleh tahu sudah berapa lama menikah? 5 tahun, Dok, jawabku sambil tersenyum lemah. Kenapa? Dia menghela napas, meletakkan pulpennya. Terkadang, tubuh kita bereaksi terhadap sesuatu yang tidak kita sadari. Saya perlu melakukan pemeriksaan darah lengkap untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Saat itu, Mas Kafa yang rupanya telah menunggu di luar dengan cemas, mengetuk pintu dan masuk tanpa diminta. Bagaimana, Dok? Apakah kondisi istri saya parah? Dokter Arinda mengamati Mas Kafa dengan seksama sebelum menjawab. Kami butuh pemeriksaan lebih lanjut. Pak, saya akan mengambil sampel darah Ibu Dinda untuk tes laboratorium. Wajah Mas Kafa berubah pucat sebentar, tapi segera kembali normal. Tes darah? Apakah memang diperlukan? Dok, Dinda takut melihat jarum suntik. Saya mengerti kekhawatiran Bapak, jawab Dokter Arinda dengan tegas, tapi ini penting untuk diagnosis. Gejala yang Ibu Dinda alami bisa disebabkan oleh banyak hal. Kita perlu tahu pasti sumbernya. Aku melihat ada kerutan di dahi Mas Kafa, seperti ada ketidakrelaan dalam hatinya. Tapi akhirnya dia menghela napas dan mengangguk. Baiklah, jika memang harus. Yang penting Dinda sembuh. Saat dokter bersiap untuk mengambil sampel darah, Mati Kafa mendekatiku dan berbisik, "Jangan takut, sayang. Aku di sini menemanimu." Tapi tangannya yang memegang pundakku terasa berat, dan ada desakan dalam bisikannya yang membuatku bertanya-tanya. Apakah dia benar-benar khawatir dengan kesehatanku, atau justru khawatir dengan apa yang mungkin terungkap dari tes darah ini? Dokter Arinda dengan ahli memasukkan jarum ke pembuluh darahku. Matanya sesekali melirik ke arah Mas Kafa yang tampak gelisah. Hasilnya akan keluar besok, ujarnya sambil menempelkan plester pada lenganku. Saya akan menelepon langsung begitu hasilnya ada. Saat kami berjalan keluar ruangan, aku bisa merasakan tatapan tajam Dokter Arinda mengikuti kami. Seperti ada peringatan tak terucap dalam pandangannya yang membuat jantungku berdebar tidak karuan. Kami meninggalkan ruang praktik Dokter Arinda dengan langkah berat. Udara dingin rumah sakit seakan merembes hingga ke tulang-tulangku. Mas Kafa tetap setia di sampingku. Tangannya erat menggenggam bahuku. Namun ada kekakuan dalam caranya memegang yang membuatku sedikit tidak nyaman. Hasilnya akan keluar besok, ucapku, menirukan perkataan Dokter Arinda. Seolah dengan mengucapkannya kembali akan membuatku lebih menerima kenyataan bahwa kami harus menunggu dengan cemas selama 24 jam ke depan. Mas Kafa menghela napas panjang. Wajahnya menunjukkan kekecewaan yang dalam. Aku berharap kita bisa dapat jawaban hari ini juga, keluhnya sambil menekan tombol lift agak keras. Aku tidak tahan melihatmu menderita seperti ini, Din. Setiap kali kulihat wajahmu yang pucat, hatiku seperti diremas-remas. Lift turun dengan perlahan, dan dalam ruangan sempit itu, aku bisa melihat dengan jelas betapa tegangnya rahang Mas Kafa. Dia menatap angka-angka yang berubah di panel lift seolah itu adalah musuh yang harus dikalahkan. Tidak apa-apa, Kaf, kataku mencoba menenangkan. Yang penting kita sudah mengambil langkah pertama. Dokter Arinda terlihat kompeten. Aku yakin dia bisa membantu kita. Dia memalingkan wajahnya padaku. Matanya berbinar dengan intensitas yang aneh. Kamu tidak mengerti, Dinda. Setiap hari melihatmu sakit adalah siksaan bagiku. Aku ingin kamu sembuh sekarang, segera.
Suaranya terdengar hampir putus asa. Saat lift terbuka, dia segera menarik tanganku dan berjalan cepat melalui lorong rumah sakit, hampir-hampir menarik tubuhku yang masih lemah. Baru ketika sampai di parkiran, dia menyadari ketergesa-gesaannya dan segera melambat. "Maaf," bisiknya, "aku hanya terlalu khawatir." Aku mengangguk, meski dalam hatiku ada pertanyaan yang mulai mengganggu. Kekhawatirannya terasa berlebihan, hampir tidak wajar. Perjalanan pulang terasa sunyi. Mas Kava tidak banyak bicara. Tangannya menggenggam setir dengan kencang. Knuklenya terlihat putih. Sesekali dia melirikku, seolah memastikan aku masih duduk di sampingnya. "Sekarang kita harus apa?" tanyaku memecah kesunyian. Dia tersentak sejenak, seperti terbangun dari lamunannya. Kita akan pulang ke rumah. Aku akan membuatkanmu makan siang spesial. Kamu harus tetap makan, meski tidak nafsu." Sesampainya di rumah, Mas Kava segera menuju dapur. Aku mendengarnya membuka tutup lemari es dan mengocok berbagai peralatan masak dengan semangat yang berlebihan. Aku mencoba membantu, tapi dia dengan halus menolak. "Kamu istirahat saja," katanya sambil menuntunku ke sofa di ruang keluarga. "Biarkan aku yang mengurus semuanya hari ini." Dari ruang keluarga, aku bisa mendengar suara masaknya yang riuh. Ada sesuatu yang tidak biasa, seperti dia sedang terburu-buru atau gugup. Beberapa kali aku mendengar suara barang jatuh, diikuti oleh sumpah serapah pelan. Tak lama kemudian, dia muncul dengan nampan berisi berbagai hidangan. Semuanya adalah makanan favoritku. Ada sup ayam hangat, sayur bayam bening, dan ikan bakar dengan sambal terasi. "Ayo makan," ujarnya sambil menyiapkan piring di meja makan. "Aku buatkan semuanya spesial untukmu." Saat aku mulai menyantap, dia terus memperhatikan setiap suapanku. "Bagaimana rasanya?" tanyanya berkali-kali. "Coba tambahkan sambal ini, pasti lebih enak," katanya sambil menyodorkan mangkuk sambal. Yang aneh, setiap kali aku mau menyantap makanan langsung, dia selalu mencampurkan sesuatu terlebih dahulu, entah itu sambal, kecap, atau bumbu tambahan. "Biar lebih berasa," alasannya sambil tersenyum. Setelah makan, dia membawaku kembali ke sofa dan menyelimutiku dengan hati-hati. "Tidurlah sebentar, Din. Aku akan membereskan dapur." Tapi sebelum pergi, dia berdiri sebentar di depan sofa, menatapku dengan ekspresi aneh. "Apapun yang terjadi, kamu tahu kan bahwa semua yang kulakukan adalah untuk kebaikanmu?" Pertanyaannya membuatku terdiam. "Tentu saja aku tahu, Kav. Kamu selalu yang terbaik untukku." Dia tersenyum, tapi matanya tetap terlihat gelisah. "Ingat itu, Dinda. Selalu ingat itu." Saat dia akhirnya pergi ke dapur, aku berbaring memandang langit-langit ruangan. Pertanyaan-pertanyaan mulai bermunculan dalam benakku. Apakah kekhawatiran berlebihan ini benar-benar karena cinta? Atau ada sesuatu yang lain yang tidak kupahami? Aku menutup mata, mencoba beristirahat seperti yang disarankannya. Tapi dalam kegelapan di balik kelopak mataku, bayangan keraguan mulai tumbuh, perlahan namun pasti. Keesokan harinya, aku terbangun dengan perasaan campur aduk. Sinar matahari pagi menyelinap melalui celah tirai, menerangi partikel debu yang berputar lamban di udara. Mas Kava sudah berdiri di samping tempat tidur dengan segelas teh seperti biasa. Tapi pagi ini ada sesuatu yang berbeda dalam caranya berdiri, lebih kaku, lebih waspada. "Dokter Arinda janji akan menelepon hari ini, kan?" tanyanya sambil menatapku meneguk teh. Tangannya menggenggam erat ponselnya, seolah takut melewatkan panggilan penting. "Seingatku iya," jawabku sambil merasakan teh pagi ini yang sekali lagi terasa agak pahit. "Tapi mungkin baru siang, Kav. Masih pagi sekali." Dia menghela napas gelisah dan mulai berjalan mondar-mandir di kamar. Aku tidak bisa tenang menunggu. "Haruskah kita yang menelepon dulu?" tanya-tanya hasilnya. "Biar saja, sayang. Dokter bilang dia akan menghubungi kita," kataku mencoba menenangkan. Tapi kekhawatirannya yang berlebihan mulai menular padaku. Ada apa sebenarnya dengannya? Pukul 10 pagi, telepon rumah berdering. Mas Kava langsung melompat dari kursinya dan hampir berlari ke arah telepon. "Halo? Iya, ini rumah Dinda," katanya dengan suara tegang. "Dengan Mas Kava, suaminya."
Aku berdiri di ambang pintu kamar, memperhatikan percakapan itu. Wajahnya yang semula tegang tiba-tiba berubah lega. Oh, jadi hanya anemia biasa? Baik, baik. Terima kasih, dokter. Dia menutup telepon dan menoleh padaku dengan senyum lebar. Kata dokter, kamu hanya anemia berat, Din. Kita harus banyak-banyak makan makanan bergizi. Aku mengerutkan kening. Tapi kenapa dia tidak berbicara langsung denganku? Dan kenapa gejalanya separah ini jika hanya anemia? Mas Kava mendekatiku dan memelukku erat. Jangan mencurigai, sayang. Mungkin dia sibuk. Yang penting kita sudah tahu penyebabnya. Aku akan merawatmu lebih baik lagi. Tapi sesuatu dalam hatiku memberontak. Ini tidak masuk akal. Dokter Arinda terlihat seperti tipe profesional yang tidak akan memberikan diagnosis penting melalui telepon. Apalagi hanya pada suami pasien. Saat Mas Kava pergi ke pasar mengatakan ingin membeli bahan-bahan makanan bergizi, aku mengambil keputusan. Dengan tangan gemetar, kuangkat telepon dan memutar nomor rumah sakit. Bisa saya bicara dengan Dokter Arinda? Pintaku pada resepsionis. Beberapa detik kemudian, suara sang dokter yang kukenal terdengar di seberang garis. Ibu Dinda? Saya baru saja mencoba menelepon Anda, tapi suami Anda yang mengangkat dan tiba-tiba telepon terputus. Dingin merambat di sekujur tubuhku. Dokter, suami saya bilang Anda mendiagnosa saya anemia. Ada keheningan sejenak di seberang sana. Ibu Dinda, suara Dokter Arinda menjadi sangat serius. Saya tidak memberikan diagnosis apapun melalui telepon. Dan saya perlu bertemu Anda secepatnya. Bisakah Anda datang ke rumah sakit sekarang? Sendiri. Jantungku berdebar kencang. Ada apa, dokter? Saya tidak bisa membicarakan ini melalui telepon. Tapi ini sangat penting. Hasil tes darah Anda menunjukkan sesuatu yang tidak biasa. Dunia di sekelilingku seakan berputar. Tidak biasa bagaimana? Dia menurunkan suaranya hingga hampir berbisik. Ibu Dinda, tubuh Anda menunjukkan kadar zat arsenik yang sangat tinggi. Ini adalah gejala keracunan. Kakiku terasa lemas. Aku harus berpegangan pada dinding untuk menahan tubuhku yang hampir terjatuh. Arsenik? Gumamku, tak percaya dengan apa yang baru kudengar. Tapi, bagaimana bisa? Yang perlu Anda ketahui, suara Dokter Arinda tegas namun penuh perhatian. Keracunan jenis ini biasanya tidak terjadi secara tidak sengaja dalam level setinggi ini. Zat ini masuk ke tubuh Anda secara perlahan dan terus-menerus. Aku tergagap, mencoba mencari kata-kata tapi yang keluar hanya desahan napas pendek. Semua teh yang kubuatkan Mas Kava, semua makanan yang dia campuri dengan bumbu khusus, semua perhatiannya yang tiba-tiba berlebihan, semuanya mulai masuk akal dalam cara yang paling mengerikan. Dokter. Suaraku tercekat. Dengarkan saya baik-baik, Ibu Dinda, bisik Dokter Arinda. Anda harus datang ke sini. Sekarang. Dan tolong, jangan beritahu siapapun, termasuk suami Anda. Saat aku menutup telepon, tubuhku gemetar tak terkendali. Kebenaran yang baru saja kuterima seperti pukulan keras di dada. Aku menatap kosong ke dinding, mencoba memproses realita baru yang begitu mengerikan. Lalu kudengar suara mobil memasuki halaman. Mas Kava sudah pulang. Aku harus bersikap normal, harus tetap tenang. Tapi bagaimana mungkin aku bisa tenang ketika sekarang aku tahu, setiap tegukan teh, setiap suapan makanan, bisa jadi adalah racun yang perlahan membunuhku? Dinda, aku pulang, teriaknya dari bawah. Aku belikan banyak vitamin dan makanan sehat untukmu. Aku menarik napas dalam-dalam, memaksakan senyum palsu. Pertunjukan harus berlanjut, setidaknya sampai aku menemukan cara untuk membuktikan kebenaran yang lebih mengerikan dari yang pernah kubayangkan. Setelah mendengar kabar mengejutkan dari Dokter Arinda, aku bergegas mandi dan berganti pakaian dengan tangan gemetar. Air yang mengalir di tubuhku terasa seperti jarum-jarum dingin, membangunkan setiap indera yang sempat tertidur oleh kebohongan selama ini. Di bawah aliran air, aku menyembunyikan isak tangis yang tak kuasa lagi kutahan. Aku harus pergi ke apotek, Kav, kataku pada Mas Kava yang sedang menyortir belanjaan di dapur. Mau beli obat mual yang biasa. Dia menoleh, wajahnya menunjukkan sedikit keraguan.
Biar aku saja yang pergi. Kamu kan masih lemah. Tidak, aku butuh udara segar, bantahku sambil berusaha tersenyum meyakinkan. Lagi pula, apoteknya dekat. Aku jalan kaki saja. Sebelum dia bisa membantah lagi, aku sudah berjalan keluar rumah dengan langkah terburu-buru. Begitu sampai di ujung jalan, di mana aku sudah yakin tidak terlihat dari rumah, kuhentikan taksi dan menyuruh sopirnya menuju rumah sakit dengan cepat. Di dalam taksi, pikiranku berputar-putar. Aku mengingat setiap kali Mas Kava menyiapkan minuman untukku dengan tatapan penuh perhatian. Aku teringat bagaimana dia selalu bersikeras untuk mencicipi makanan dan minumanku terlebih dahulu, sebuah tindakan yang dulu kupikir sebagai bentuk perhatian, tapi sekarang aku sadari itu adalah cara untuk memastikan racun tidak terlalu kuat atau untuk membuktikan bahwa itu aman. Rumah sakit tampak lebih menyeramkan dari biasanya. Lorong-lorong putih yang sepi seakan menyimpan rahasia gelap yang siap menerkam. Saat aku masuk ke ruangan Dr. Arinda, wanita itu segera mengunci pintu di belakangku. Wajahnya tampak lebih keriput dari kemarin, seperti dia juga tidak tidur semalaman. "Duduk, Ibu Dinda," ujarnya dengan suara rendah. Dia mengambil berkas tebal dari laci mejanya dan meletakkannya di antara kami. "Saya sudah memeriksa ulang hasil laboratorium Anda. Dan saya juga melakukan konfirmasi ke laboratorium independen." Dia membuka berkas itu, menunjukkan grafik dan angka-angka yang tidak kupahami. "Lihat ini." Jarinya menunjuk sebuah angka yang diberi tanda merah. "Kadar arsenik dalam darah Anda sudah mencapai level yang berbahaya. Jika terus berlanjut, dalam beberapa minggu bisa menyebabkan kerusakan organ permanen." Aku menatap angka-angka itu, mataku berkunang-kunang. "Tapi, bagaimana ini bisa terjadi, dokter?" Dokter Arinda mendekatkan kursinya. Matanya penuh dengan intensitas yang membuatku semakin takut. "Ibu Dinda, saya harus mengatakan sesuatu yang mungkin sulit untuk Anda terima." Dia mengambil napas dalam. Keracunan arsenik dengan pola seperti ini, perlahan, konsisten, dan dalam dosis yang meningkat, hampir selalu dilakukan oleh orang yang memiliki akses rutin terhadap makanan dan minuman korban. Dunia seakan berhenti berputar. Ruangan terasa semakin sempit, udara semakin sulit dihirup. "Tidak," desisku, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. "Saya sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun dalam bidang ini," lanjut Dr. Arinda dengan suara lembut namun tegas. "Dan saya pernah menangani beberapa kasus serupa. Polanya selalu sama. Korban mengalami gejala tidak spesifik yang semakin memburuk. Pelaku selalu tampil sebagai pihak yang paling peduli, dan selalu ada motif keuangan atau asmara di baliknya." Dia kemudian membungkuk lebih dekat, suaranya berbisik pelan namun jelas seperti pisau yang menembus kesadaranku. "Ibu Dinda, saya harus mengatakan ini. Berhati-hatilah dengan suami Anda. Gejala Anda memburuk belakangan ini, dan pola seperti ini seringkali tidak lepas dari orang terdekat." Tanganku menutup mulut yang terbuka. Aku ingin membantah, ingin berteriak bahwa itu tidak mungkin. Tapi semua bukti mengarah ke sana. Semua tanda-tanda yang selama ini kusembunyikan dalam hati, semua keraguan kecil yang kupendam, semuanya tiba-tiba menjadi jelas. "Tapi dia sangat menyayangiku," bisikku, mencoba mempertahankan gambaran suami yang selama ini kukenal. "Dia yang membawaku ke sini. Dia yang bersikeras aku berobat." Dokter Arinda mengangguk pelan, matanya penuh belas kasihan. "Justru itulah yang sering terjadi. Terkadang, niat jahat terselubung dalam perhatian. Dengan membawa Anda ke dokter, dia menciptakan image sebagai suami yang peduli. Dan jika sesuatu terjadi pada Anda, tidak ada yang akan mencurigainya." Dia mengambil selembar kertas dari laci. "Ini adalah rujukan untuk Anda berkonsultasi dengan pihak kepolisian. Saya juga sudah menghubungi teman saya di laboratorium forensik. Mereka bisa membantu Anda mengumpulkan bukti." Aku menerima kertas itu dengan tangan gemetar. Kata-kata, laboratorium forensik, dan kepolisian terasa asing dan menakutkan. "Saya sangat menyarankan Anda untuk melaporkan ke polisi segera," tegas Dr. Arinda. Sebelum keadaan menjadi lebih buruk." Aku mengangguk pelan, air mata mulai mengalir di pipiku. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Pertama,
Jangan makan atau minum apapun yang dia berikan. Buat alasan, katakan perut Anda sakit atau sudah makan di luar. Kedua, dia menatapku dalam-dalam. Kumpulkan bukti. Ambil sampel dari makanan dan minuman yang dia sediakan. Dan yang terpenting, jangan konfrontasi dia sendirian. Saat aku berdiri untuk pergi, Dokter Arinda memegang pundakku. Ibu Dinda, saya tahu ini sulit. Tapi percayalah pada insting Anda. Jika ada sesuatu yang terasa tidak beres, kemungkinan besar memang tidak beres. Perjalanan pulang terasa seperti mimpi buruk. Setiap orang yang kulihat seakan menatapku dengan penuh curiga. Setiap suara klakson mobil membuatku melompat ketakutan. Dan ketika taksi mendekati rumah, jantungku berdebar begitu kencang sampai-sampai aku merasa akan pingsan. Mas Kava sedang menunggu di teras. Kok lama sekali? Aku sudah mulai khawatir, katanya sambil mendekat. Dia mencoba memelukku, tapi secara instingtif aku menghindar. Aku tidak enak badan. Mau tidur dulu. Wajahnya menunjukkan kecewa, tapi dia mengangguk. Baiklah, nanti aku buatkan jamu jahe untukmu. Tidak, kataku terlalu keras. Lalu, melihat ekspresi terkejutnya, aku berusaha menenangkan suara. Maksudku, perutku masih mual. Aku cuma mau air putih saja. Dia mengamatiku dengan seksama, dan untuk pertama kalinya, aku melihat kilatan sesuatu yang lain dalam matanya. Bukan kekhawatiran, bukan cinta, tapi sesuatu yang lebih gelap, lebih berbahaya. Baiklah, sayang, katanya akhirnya. Aku ambilkan air putih. Saat dia berbalik menuju dapur, aku berdiri di tempat, memperhatikan langkahnya yang percaya diri. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar memahami, ini bukan lagi tentang kecurigaan atau keraguan. Ini tentang pertarungan untuk menyelamatkan nyawaku sendiri. Malam itu terasa paling panjang dalam hidupku. Setiap bunyi derit lantai, setiap hembusan angin yang menerpa jendela, membuat jantungku berdebar kencang. Aku berbaring di tempat tidur, pura-pura tertidur. Sementara Mas Kava bergerak-gerak di sampingku seperti tak bisa tenang. Napasnya terdengar berat dan sesekali dia mendesah, seolah ada beban berat yang menghantuinya. Pukul 2 pagi, saat kupikir dia sudah tertidur, dia justru bangkit dari tempat tidur dengan perlahan. Aku memejamkan mata lebih rapat, berpura-pura terlelap. Dia berdiri di samping tempat tidur beberapa saat, seolah memastikan aku benar-benar tidur, sebelum akhirnya berjalan keluar kamar dengan langkah hati-hati. Dengan sangat pelan, kuikuti jejaknya. Dari balik pintu kamar yang terbuka sedikit, kulihat dia menuju dapur. Cahaya lampu dapur yang menyala menerangi siluet tubuhnya yang sedang membuka salah satu laci. Suara gemerincing gelas dan sendok terdengar samar-samar. Apa yang kau cari, sayang? Tanyanya tiba-tiba, membuatku hampir terjengkang. Aku berbalik dan melihatnya berdiri di ujung koridor, tangan memegang segelas air. Matanya menyipit, menatapku dengan curiga. Aku haus, jawabku, berusaha menjaga suara tetap tenang. Mau ambil air? Dia mendekat, wajahnya yang setengah tertutup bayangan terlihat menyeramkan. Kenapa tidak panggil aku saja? Aku yang akan ambilkan untukmu. Saya tidak mau merepotkanmu, kataku sambil berusaha melewatinya. Tapi dia menghalangi jalanku. Tidak apa-apa. Ini sudah kubawakan. Dia menyodorkan gelas berisi air bening itu. Minumlah. Aku menerima gelas itu dengan tangan gemetar. Airnya jernih. Tapi bisakah aku mempercayainya? Terima kasih, bisikku, membawa gelas itu ke mulutku tapi tidak benar-benar meminumnya. Aneh, tadi dengar suara dari sini, gumamnya sendiri. Dia berjalan mendekat, tepat ke arah persembunyianku. Aku bisa melihat sepatunya hanya berjarak beberapa senti dari kakiku. Jantungku berdebar begitu kencang, sampai-sampai aku yakin dia bisa mendengarnya. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Notifikasi dari grup WhatsApp tetangga. Suara itu seperti ledakan di keheningan garasi. Dinda? Dia membuka tumpukan kardus yang melindungiku. Apa yang kau lakukan di sini? Wajahnya tampak bingung, lalu berubah curiga. Matanya menatap ponsel di tanganku, lalu melirik ke arah kotak kayu yang baru saja kusentuh. Aku mencari kotak berisi foto-foto lama kita, kataku cepat,
berusaha mencari alasan. Rindu ingin melihat memori dulu. Dia mendekat, matanya menyipit. Kenapa wajahmu pucat sekali? Dan kenapa berkeringat? Garasi ini pengap dan berdebu, jawabku sambil berusaha tersenyum. Aku juga baru saja batuk-batuk. Tangannya tiba-tiba meraih ponselku. Boleh aku lihat? Tidak, teriakku tanpa sadar. Lalu, melihat ekspresinya yang semakin mencurigai, aku mencoba memperbaiki sikap. Maksudku, ada surprise yang sedang kuplan untuk ulang tahunmu. Dia memandangku lama, seolah mencoba membedah setiap ekspresi di wajahku. Surprise? Iya, kataku, berusaha menjaga suara tetap stabil. Aku sedang koleksi foto-foto lama kita untuk dibuatkan album kenangan. Untuk sesaat, dia tampak ragu. Tapi kemudian wajahnya melunak. Kamu tidak perlu repot-repot, sayang. Yang penting kamu sehat. Dia mengulurkan tangan untuk membantuku berdiri. Tapi saat berbalik, matanya masih melirik ke arah kotak kayu itu. Dan aku tahu, dia tidak sepenuhnya percaya. Ayo kita masuk. Garasi ini tidak sehat untukmu, katanya sambil memimpinku keluar. Tapi sebelum meninggalkan garasi, dia mengambil kotak kayu itu dan membawanya bersama. Ini berisi barang-barang berharga. Lebih baik disimpan di dalam. Malam itu, setelah dia tertidur, aku membuka ponselku dengan diam-diam. Semua foto bukti sudah aman tersimpan di cloud. Tapi ada satu pesan yang membuat darahku membeku. Notifikasi dari aplikasi pelacak yang tidak kukenal. Rupanya, Mas Kava telah memasang pelacak di ponselku. Aku segera menghubungi Sari, teman lamaku yang ahli teknologi. Dengan berbisik-bisik, aku menceritakan semuanya. Dinda, kau dalam bahaya, bisik Sari lewat telepon. Datang ke labku besok pagi. Bawa sampel yang kau bisa dapatkan. Aku akan membantumu. Tapi bagaimana aku bisa pergi tanpa dicurigai? Mataku tertuju pada botol vitamin di meja samping tempat tidur. Aku ingat Mas Kava selalu membelikan vitamin tertentu yang katanya untuk meningkatkan nafsu makan. Dengan hati-hati, kuambil 2 butir vitamin itu dan menyimpannya dalam kantong plastik. Mungkin ini bisa menjadi bukti tambahan. Saat aku berbalik, kudapati sepasang mata terbuka menatapku dalam gelap. Tidurlah, sayang, bisik Mas Kava. Besok pagi aku akan buatkan teh jahe spesial untukmu. Senyumnya dalam kegelapan itu adalah hal paling menyeramkan yang pernah kulihat. Dan dalam hati, aku berjanji, besok akan menjadi hari terakhir aku meminum racunnya. Pagi itu, aku membangunkan Mas Kava dengan pura-pura batuk-batuk hebat. Aku tidak enak badan sekali, Kav, keluhku sambil memegangi kepala. Mungkin harus periksa lagi ke dokter. Dia segera duduk tegak, wajahnya menunjukkan campuran kekhawatiran dan sesuatu yang lain. Mungkin kekecewaan? Tapi kemarin dokter sudah bilang hanya anemia, katanya sambil meraba dahiku. Kamu demam. Aku tahu, tapi perasaanku tidak enak. Aku ingin bertemu dokter Arinda lagi, pintaku, berusaha terdengar lemah dan membutuhkan. Aku bisa melihat pertempuran dalam dirinya. Di satu sisi, dia tidak ingin aku bertemu dokter lagi. Di sisi lain, menolak akan tampak mencurigakan. Baiklah, akhirnya dia menghela napas. Tapi aku antar. Aku tidak mau kamu pergi sendiri dalam kondisi seperti ini. Itu yang kukhawatirkan. Tapi aku sudah menyiapkan alasan. Tidak usah repot-repot, sayang. Kamu kan ada meeting penting pagi ini. Aku ingat kamu bilang tidak bisa absen. Dia tampak terkejut, lalu berusaha mengingat-ingat. Meeting? Ah, iya. Tapi aku akan baik-baik saja, kataku sambil memegang tangannya. Aku janji akan langsung pulang setelah ke dokter. Lagi pula, rumah sakit tidak jauh. Setelah beberapa saat merenung, akhirnya dia mengangguk. Baik, tapi tolong jangan lama-lama. Dan telepon aku kalau sudah selesai. Dengan hati berdebar, aku bersiap-siap. Saat dia pergi untuk meetingnya, atau whatever yang sebenarnya dia lakukan, aku segera berangkat, tapi bukan ke rumah sakit. Aku menuju laboratorium tempat Sari bekerja. Laboratorium Sari terletak di pusat kota, di lantai 12 sebuah gedung perkantoran modern. Saat elevator membuka,
Aku disambut ruangan berhiaskan dinding kaca dan peralatan-peralatan canggih yang berkilauan. Dinda. Sari menyambutku dengan pelukan erat. Wajahnya yang biasanya ceria kini tampak serius. Aku sudah tidak sabar menunggumu. Ayo ke ruanganku. Dia membawaku ke sebuah ruangan kecil di belakang laboratorium. Meja kerjanya berantakan dengan dokumen dan sampel-sampel dalam wadah plastik. Ceritakan semuanya dari awal, pinta Sari sambil menyiapkan alat perekam. Aku perlu mendengar langsung darimu. Dengan suara terputus-putus dan sesekali menahan isak, aku menceritakan semua yang terjadi. Dari gejala-gejala aneh, teh jahe Mas Kava, kunjungan ke dokter Arinda, hingga penemuanku di garasi. Sari mendengarkan dengan seksama. Wajahnya semakin pucat. Dinda, ini sangat serius. Dia mengambil sampel bubuk putih yang kubawa. Aku akan analisis ini segera. Sementara Sari bekerja dengan peralatan canggih di ruangan sebelah, aku duduk dengan gelisah. Ponselku bergetar. Mas Kava mengirim pesan. Sudah sampai di rumah sakit? Dokter bilang apa? Aku membalas. Masih menunggu antrian. Dokter Arinda lagi operasi kecil. Mungkin masih lama. Beberapa menit kemudian, Sari kembali dengan wajah muram. Dia duduk di depanku dan memegang tanganku. Dinda, ini memang arsenik. Murni. Dan dari sampel vitamin yang kau bawa. Dia menghela napas, juga mengandung arsenik, meski dalam dosis lebih kecil. Dunia berputar. Meski sudah menduga, mendengar konfirmasi ini tetap seperti pukulan berat. Ada lagi, lanjut Sari dengan suara serius. Aku juga menganalisis sampel rambutmu. Dia menunjukkan grafik di komputernya. Terlihat jelas pola paparan arsenik yang konsisten selama beberapa minggu terakhir. Ini disengaja, Din. Air mata mulai mengalir di pipiku. Apa yang harus kulakukan, Sar? Aku takut. Sari memelukku erat. Pertama, kau tidak boleh pulang. Tinggal sementara di apartemenku. Kedua, kita harus segera ke polisi dengan semua bukti ini. Tapi tiba-tiba, ponselku berdering lagi. Kali ini dari nomor tidak dikenal. Saat ku jawab, suara yang kudengar membuat darahku membeku. Selamat pagi, Ibu Dinda. Ini Mira. Suara perempuan itu lembut tapi penuh kemenangan. Saya pikir kita perlu bertemu. Aku terkesiap. Mira? Bagaimana kau dapat nomorku? Sari melihat ekspresiku dan segera mengaktifkan speakerphone. Kava memberitahuku, jawab Mira santai. Dia bilang kamu sedang di rumah sakit. Tapi anehnya, saya sedang di rumah sakit untuk kontrol kandungan, dan tidak melihatmu di sini. Jantungku berdebar kencang. Dia memata-matainya. Ada yang bisa kubantu, Mira? Tanyaku berusaha tenang. Dengar, Dinda. Suaranya tiba-tiba serius. Aku tahu segalanya. Aku tahu Kava sedang meracunimu. Sekarang giliranku yang terkejut. Apa? Aku tidak setuju dengan caranya, lanjut Mira. Aku hamil. Dan aku tidak mau anakku tumbuh dengan ayah yang bisa melakukan hal seperti itu. Aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Aku punya bukti, bisik Mira. Pesan-pesan antara aku dan Kava, rekaman pembicaraan kami. Aku mau menyerahkan semuanya padamu. Kenapa? Tanyaku curiga. Kenapa kau mau membantuku? Karena... Suaranya tercekat. Kemarin aku tahu dia juga memberiku arsenik. Dalam vitamin prenatal yang selalu dia berikan. Katanya untuk menguatkan kandungan. Sekarang 2 orang korban. Permainannya menjadi lebih rumit. Di mana kita bisa bertemu? Tanyaku. Dengan Sari memberi isyarat untuk berhati-hati. Kafe di depan laboratorium tempat temanmu bekerja. Aku tahu kamu ada di sana sekarang. Perkataan itu membuatku menggigil. Dia tidak hanya memata-matai, tapi juga melacak pergerakanku. Jam 1 siang, katanya sebelum menutup telepon. Sari memandangku khawatir. Ini bisa jadi jebakan, Dinda. Aku tahu, jawabku. Tapi jika dia benar-benar mau membantu, buktinya bisa sangat berharga. Saat kami bersiap untuk pertemuan berisiko itu, aku menyadari satu hal.
permainan catur ini tiba-tiba memiliki lebih banyak pemain. Dan aku harus sangat berhati-hati, karena tidak hanya nyawaku yang dipertaruhkan, tapi juga nyawa bayi yang belum lahir. Kafe di seberang laboratorium Sari tampak biasa saja. Namun bagiku suasana di dalamnya terasa seperti adegan dalam film thriller. Setiap bunyi bel pintu yang berdering membuatku menegang. Setiap tatapan orang asing terasa seperti ancaman. Sari duduk di meja sebelah, berpura-pura asyik dengan laptopnya, siap memberi kode bahaya jika diperlukan. Tepat pukul 1, seorang perempuan dengan gaun hamil masuk. Dia cantik, dengan mata besar dan rambut panjang yang terurai rapi. Tapi ada kelelahan dalam wajahnya, dan caranya berjalan agak tertatih. "Dinda?" Dia menyapaku dengan suara lembut saat mendekati mejaku. "Aku Mira," katanya sambil duduk dengan susah payah. Tangannya sesekali mengusap perutnya yang membesar. Kami diam sejenak, saling mempelajari. Aku memperhatikan caranya memandang sekeliling, seolah juga waspada terhadap sesuatu, atau seseorang. Aku tidak punya banyak waktu. Akhirnya Mira memecah kesunyian. Kava mengira aku sedang kontrol ke dokter. Dia membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal. Ini semua bukti yang kukumpulkan. Print out percakapan kami, rekaman pembicaraan, bahkan foto ketika dia membeli arsenik dari supplier kimia ilegal. Dengan tangan gemetar, kuambil amplop itu. "Kenapa kau melakukan ini? Kau mencintainya, bukan?" Mira tertawa pahit. "Dulu, sebelum aku tahu dia juga memberiku racun." Matanya berkaca-kaca. 2 minggu yang lalu, aku mulai mengalami gejala yang sama sepertimu. Awalnya kukira karena kehamilan, sampai suatu malam aku mendengarnya berbicara di telepon. Dia mengambil napas dalam. Dia bilang pada seseorang, entah siapa, bahwa setelah kamu pergi, aku akan menjadi target berikutnya. Katanya, dengan 2 polis asuransi, dia bisa hidup mewah. Rasa mual yang bukan karena racun menyerangku. Dia berencana membunuh kita berdua. Mira mengangguk, air mata akhirnya mengalir di pipinya. Aku tidak percaya pada awalnya. Tapi kemudian aku mengambil sampel vitamin yang selalu dia berikan dan membawanya ke lab temanku. Dia mengeluarkan selembar kertas dari tasnya. "Ini hasilnya. Arsenik, persis seperti yang ada dalam tubuhmu." Sari yang telah bergabung di meja kami mengambil kertas itu. "Ini benar. Kadarnya bahkan lebih tinggi dari yang ada di sampel Dinda." Kava berpikir dengan kehamilanku, kematianku akan terlihat wajar. Komplikasi kehamilan atau sesuatu, bisik Mira. Dia monster. "Kita harus segera ke polisi," desak Sari. "Tunggu." Mira memegang lenganku. "Ada satu hal lagi. Besok malam, Kava akan bertemu supplier arseniknya lagi. Dia berpikir aku tidak tahu. Jika kalian bisa menangkapnya saat transaksi. Ini kesempatan emas. Tapi juga berisiko sangat tinggi. Aku punya ide, kataku tiba-tiba. Tapi kita butuh bantuanmu, Mira." Mendengar rencanaku, kedua perempuan itu awalnya terlihat ragu. "Berisiko sekali, Dinda," kata Sari khawatir. "Tapi itu akan memberinya karma yang sempurna," jawabku dengan tekad bulat. Malam itu, aku pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Mas Kava sudah menungguku di teras, wajahnya masam. "Kok lama sekali? Aku sudah telepon rumah sakit. Katamu sudah pergi sejak siang," tegurnya. Aku mampir ke salon. Bohongku sambil memperlihatkan rambut yang sengaja ku keramas agar terbasahi. "Mau refreshing sedikit?" Dia mengamati dari ujung rambut sampai ujung kakiku. "Tapi kamu tidak membawa bungkusan apa-apa dari salon." "Aku hanya keramas saja," jawabku sambil berjalan masuk. Kepalaku pusing, pikirku keramas bisa membuatnya enakan. Saat melewatinya, dia tiba-tiba menarik lenganku. "Kau yakin tidak pergi ke tempat lain? Tidak bertemu dengan siapa-siapa?" "Bertemu dengan siapa, Kav?" tanyaku, berusaha terdengar polos. "Aku cuma istri rumah tangga yang sakit-sakitan. Siapa yang mau bertemu denganku?" Ekspresinya sedikit melunak. Dia memelukku. "Maaf, sayang. Aku hanya khawatir. Aku tidak bisa hidup tanpamu." Kata-kata yang dulu membuatku tersipu malu,
kini terasa seperti ancaman halus. Malamnya, saat dia tertidur, aku dengan hati-hati mengambil ponselnya. Dengan bantuan Sari melalui earphone, aku berhasil membuka kunci pola ponselnya. Cari folder tersembunyi, bisik Sari. Setelah beberapa menit, kutemukan folder bernama Project D. Isinya membuat nafasku tersendat, foto-foto diriku dari berbagai angle, jadwal rutinitas harianku, bahkan catatan tentang kebiasaan makanku. Ada juga dokumen polis asuransi jiwa dengan nilai miliaran rupiah. Ada sesuatu yang lain, bisik Sari. Coba cari file audio. Dan kutemukan rekaman percakapan antara Mas Kava dengan seseorang bernama Hendra, supplier arseniknya. Dalam rekaman itu, Mas Kava dengan jelas memesan bahan khusus dan bernegosiasi harga. Besok malam, jam 9. Tempat biasa, kata suara Mas Kava dalam rekaman. Ini lebih dari cukup untuk menjebaknya, gumamku. Tapi tiba-tiba, tubuh di sampingku bergerak. Cepat-cepat kumatikan ponselnya dan mengembalikannya ke tempat semula. Dinda, kau belum tidur. Suara Mas Kava yang mengantuk. Aku mau minum, jawabku sambil beranjak dari tempat tidur. Dia duduk. Biarkan aku yang ambilkan. Tidak usah. Terus terang. Aku berhenti sejenak, memutuskan untuk mengambil risiko. Aku tidak enak badan. Mungkin besok harus dirawat di rumah sakit. Dia langsung terbangun sepenuhnya. Dirawat? Kenapa? Apa kata dokter? Dokter Arinda bilang, kondisiku semakin buruk. Dia ingin memantauku selama 24 jam. Aku berusaha terdengar lemah. Katanya, mungkin butuh perawatan intensif. Wajahnya berubah, campuran antara kepanikan dan kegembiraan. Kapan? Besok siang. Tapi aku harus masuk jam 10 pagi. Dia memelukku. Jangan khawatir, sayang. Aku akan menemanimu. Tidak, kataku cepat. Dokter bilang aku butuh istirahat total. Tidak boleh ada visitor dulu. Untuk sesaat, matanya berbinar. Dia berpikir rencananya berhasil. Baiklah, tapi kau harus janji akan cepat sembuh. Saat dia kembali tertidur, aku berdiri di jendela, memandang bulan purnama yang menggantung di langit. Besok malam, saat dia bertemu dengan supplier racunnya, polisi akan menangkapnya merah tangan. Dan aku akan ada di tempat aman, menyaksikan karma mulai bekerja. Tapi satu hal yang kusadari, ini bukan lagi tentang menyelamatkan diriku sendiri. Ini tentang menghentikan seorang pembunuh berantai sebelum ada lagi korban berikutnya. Dan korban berikutnya mungkin saja adalah bayi dalam kandungan Mira. Pagi itu, aku berpura-pura bersiap-siap untuk dirawat di rumah sakit. Dengan hati-hati, aku memasukkan beberapa pakaian dan barang pribadi ke dalam tas kecil, berusaha terlihat lemah dan rapuh. Mas Kava mengawasiku dengan perhatian yang berlebihan. Sesekali tersenyum kecil yang tidak sampai ke matanya. Apakah kamu yakin tidak mau kuantar? Tanyanya untuk kesekian kali sambil membantu memakaikan jaketku. Tidak perlu, sayang, jawabku sambil berpura patah batuk. Dokter Arinda sudah menyiapkan ambulans untuk menjemputku. Katanya lebih aman. Kebohongan itu membuatnya terlihat lega. Ambulans berarti kondisiku benar-benar parah, persis seperti yang diharapkannya. Baiklah, katanya sambil memelukku erat. Pelukannya terasa seperti belenggu. Aku akan menjengukmu nanti malam, setelah urusanku selesai. Aku tahu, urusannya adalah pertemuan dengan supplier arsenik. Tidak usah terburu-buru. Yang penting urusanmu beres. Dia mencium keningku. Aku mencintaimu, Dinda. Selalu ingat itu. Saat ambulans palsu, sebenarnya mobil Sari yang dimodifikasi, tiba, aku melihat wajah Mas Kava dari jendela. Dia berdiri di teras, melambai dengan senyum puas. Dia pikir ini adalah hari terakhir dalam hidupku. Begitu mobil menjauh, Sari yang menyetir segera berbicara. Semuanya sudah siap. Mira sudah di tempat aman, dan polisi sudah siaga. Apakah kau yakin mereka tidak akan menyakitinya? Tanyaku khawatir. Mereka punya perintah untuk menangkapnya hidup-hidup. Jawab Sari meyakinkan. Tapi kita harus fokus pada rencana kita.
Kami tidak menuju rumah sakit, melainkan ke sebuah apartemen kecil milik Sari di pusat kota. Dari sana, kami akan memantau segala sesuatu melalui peralatan yang sudah disiapkan polisi. Sesampainya di apartemen, seorang perempuan berseragam polisi menyambut kami. Saya Inspektur Maya, perkenalannya sambil menjabat tanganku. Kami sudah menyiapkan tim pengintaian di lokasi pertemuan. Dia menunjukkan pada kami layar monitor yang menampilkan gambar dari beberapa sudut sebuah gudang tua, tempat pertemuan Mas Kava dengan supliernya. Kami juga sudah menempatkan alat penyadap di telepon dan mobil suami Anda, lanjut Inspektur Maya. Sejauh ini, semua berjalan sesuai rencana. Tiba-tiba, salah satu layar menunjukkan Mas Kava sedang memasuki gudang. Dadaku sesak melihatnya. Orang yang pernah kucintai, yang tidur di sampingku selama 5 tahun, sekarang akan menghancurkan hidupnya sendiri. Dimulai, bisik Sari sambil memegang pundakku. Kami menyaksikan melalui layar saat Mas Kava bertemu dengan seorang laki-laki bertato, Hendra, supplier arseniknya. Percakapan mereka terekam jelas. "Kau bawa barangnya?" tanya Mas Kava dengan suara tegang. Hendra mengangguk, mengeluarkan sebuah paket kecil dari saku jaketnya. "Ini yang terakhir. Seharusnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaanmu." Mas Kava mengambil paket itu, lalu mengeluarkan segepok uang. "Ini pembayarannya. Dan ingat, kita tidak pernah bertemu." "Tenang saja," Hendra menyeringai. "Aku profesional. Tapi boleh tahu tidak, ini untuk siapa? Istri atau selingkuhan?" Wajah Mas Kava berkerut. "Urusanku saja. Yang penting uangmu sudah diterima." Saat mereka hendak berpisah, Inspektur Maya memberi perintah melalui walkie-talkie. "Tim, bergerak." Dalam sekejap, beberapa polisi berseragam dan plainclothes menyerbu gudang. Mas Kava terlihat shock, berusaha melarikan diri tapi sudah terlambat. "Kava, Anda ditahan dengan tuduhan percobaan pembunuhan dan kepemilikan bahan berbahaya," seru salah satu polisi sambil memborgolnya. Wajahnya yang terlihat di monitor membuatku terenyuh. Campuran antara kemarahan, ketakutan, dan ketidakpercayaan. "Ini salah siapa? Dinda? Atau Mira?" teriaknya saat dibawa keluar dari gudang. Inspektur Maya mematikan monitor dan menatapku. "Ibu Dinda, kami perlu Anda untuk memberikan kesaksian. Tapi Anda bisa melakukannya besok. Untuk sekarang, istirahatlah." Malam itu, di apartemen Sari, aku tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi oleh gambar wajah Mas Kava yang terakhir kulihat, penuh kebencian dan pengkhianatan. Pukul 3 pagi, telepon Sari berdering. Setelah berbicara sebentar, wajahnya pucat ketika mendekatiku. "Ada perkembangan," katanya dengan suara serius. "Polisi menemukan sesuatu di berangkas rahasia Mas Kava." "Apa?" tanyaku dengan hati berdebar. "Polis asuransi jiwa atas nama Mira. Dengan nilai yang lebih besar daripada polismu." Sari memegang tanganku. "Dan ada tiket pesawat satu arah ke Thailand untuk besok pagi. Jadi rencananya adalah, setelah aku meninggal, dia akan membunuh Mira dan kabur dengan uang asuransi kami berdua." Kengerian yang bahkan tidak pernah terbayangkan dalam pikiranku. "Ada satu hal lagi," tambah Sari. "Mira, dia melahirkan lebih awal. Tadi malam. Bayi perempuan. Apakah dia baik-baik saja?" Sari mengangguk. "Mira dan bayinya selamat. Tapi dia meminta bertemu denganmu." Pertemuan dengan Mira, perempuan yang selama ini menjadi selingkuhan suamiku, tapi juga korban berikutnya dalam rencana jahatnya. Aku tidak tahu harus merasa apa, marah, kasihan, atau justru bersyukur karena melalui dialah kebenaran terungkap. "Besok," kataku akhirnya. "Besok aku akan menemuinya." Saat fajar menyingsing, aku berdiri di balkon apartemen, memandang kota yang mulai terbangun. Hari ini adalah hari pertama dalam hidupku yang baru. Hidup tanpa racun, tanpa kebohongan, tanpa rasa takut. Tapi di balik kebebasan yang kurasakan, ada duka yang dalam. Duka karena mengetahui bahwa cinta yang selama ini kupikir tulus, ternyata adalah sandiwara kejam yang dirancang untuk membunuhku. Pagi setelah penangkapan Mas Kava, aku terbangun dengan perasaan hampa. Sinar matahari yang menerangi apartemen Sari terasa asing.
Seolah dunia telah berubah menjadi tempat yang sama sekali berbeda dari yang ku kenal. Telepon berdering. Inspektur Maya memintaku datang ke kantor polisi untuk memberikan kesaksian resmi. "Apakah kau siap?" tanya Sari sambil menyodorkan secangkir teh. "Kali ini, teh yang benar-benar aman." "Harus siap," jawabku, meski tangan masih gemetar memegang cangkir. Di kantor polisi, suasana tegang menyambutku. Inspektur Maya membawaku ke ruang interogasi di mana Mas Kava sedang ditahan. Melihatnya melalui kaca satu arah, hatiku terasa diremas. Dia duduk dengan bahu terkulai, seragam penjara oranye membuatnya tampak seperti orang asing. "Dia masih menyangkal," bisik Inspektur Maya. "Tapi kami punya semua bukti yang kami butuhkan. Kami hanya perlu konfirmasi darimu." Saat aku masuk ke ruangan, mata Mas Kava membesar. "Dinda, tolonglah, katakan pada mereka ini semua kesalahpahaman." "Duduk, Pak Kava," hardik salah satu penyidik. "Dinda, sayang." Mas Kava mencoba meraih tanganku, tapi tangannya terborgol. "Aku tidak tahu apa yang terjadi. Mereka menuduhku mencoba membunuhmu. Itu gila." Aku duduk di seberangnya, mengambil napas dalam. "Lalu kenapa kau membeli arsenik, Kav? Kenapa ada catatan jadwal pemberian racun di bukumu?" Wajahnya pucat. Itu untuk tikus." "Ya, untuk tikus di garasi." "Tikus?" sanggah Inspektur Maya. "Lalu kenapa Anda mencatat reaksi Ibu Dinda setelah minum teh yang Anda berikan?" Dia terdiam, matanya berputar-putar mencari alasan. Aku hanya khawatir dengan kesehatannya." "Khawatir?" kataku. Suara mulai bergetar. "Kau mencatat, gejala semakin parah, dosis ditingkatkan. Itu kekhawatiran." "Dinda, tolong," bisiknya. "Kita suami istri. Kau tidak akan melakukan ini padaku." Tapi kemudian sesuatu yang aneh terjadi. Ekspresinya berubah drastis. Dari memelas tiba-tiba menjadi dingin. Senyum tipis muncul di bibirnya. "Baiklah," katanya tiba-tiba. "Jika itu yang kau inginkan." Dia menatapku dengan mata penuh kebencian. "Ya, aku mencoba membunuhmu. Dan hampir berhasil, bukan?" Ruangan menjadi sunyi. Bahkan para penyidik tampak terkejut dengan pengakuannya yang tiba-tiba. "Kenapa, Kav?" desisku. Air mata mulai mengalir. "Apa yang kulakukan sampai kau membenciku sebegitunya?" Dia tertawa sinis. "Uang, Dinda. Selalu tentang uang. Hutangku menumpuk, dan polis asuransi jiwamu adalah jalan keluar termudah." "Dan Mira? Kau juga berencana membunuhnya?" Wajahnya berkerut. "Dia memberitahumu? Perempuan pengkhianat. Aku memberinya segalanya, dan dia hamil anakmu, hardikku. Dan itu akan membuat kematiannya terlihat lebih wajar. Komplikasi kehamilan," katanya dengan enteng, seolah membicarakan cuaca. Mendengar itu, sesuatu dalam diriku hancur. Laki-laki yang dulu dengan lembut mengusap kepalaku saat demam, yang selalu ingat anniversary pernikahan kita, yang berjanji akan melindungiku, ternyata tidak pernah ada. Itu semua sandiwara. "Ada satu hal yang ingin ku tahu," kataku, berusaha menahan isak. "Apakah pernah ada cinta dalam hatimu untukku?" "Sedikit saja." Dia memandangku lama, lalu menyeringai. "Cinta? Cinta tidak bisa membayar hutang judiku yang miliaran, Dinda." Kata-katanya seperti pisau yang menancap dalam-dalam. Aku mengangguk pelan, lalu berdiri. "Terima kasih untuk kejujuranmu," kataku dengan suara datar. "Sekarang aku tahu bahwa 5 tahun pernikahan kita hanyalah ilusi." Saat aku berbalik untuk pergi, dia tiba-tiba berteriak. "Tunggu, Dinda, aku mencintaimu. Aku hanya terdesak. Tolong, maafkan aku." Tapi sudah terlambat. Kata-katanya tidak lagi berarti apa-apa. Aku meninggalkan ruangan tanpa menoleh kembali. Di luar, Sari sudah menungguku dengan wajah khawatir. "Bagaimana?" "Aku sudah dapat penutup yang kubutuhkan," jawabku sambil menarik napas dalam. "Sekarang, bisakah kita mengunjungi Mira?" Rumah sakit tempat Mira dirawat berbau antiseptik dan kebersihan.
Saat masuk ke kamarnya, kudapati perempuan itu sedang menyusui bayinya. Wajahnya pucat tapi penuh kedamaian. "Dinda," sapanya lembut. "Terima kasih sudah datang." Bayi di pelukannya kecil dan rentan. Perasaan aneh menyergapku, campuran antara kemarahan, iba, dan penerimaan. "Namanya Diana," kata Mira seolah membaca pikiranku. Aku ingin minta maaf. Untuk semuanya." Duduk di samping tempat tidurnya, aku memandangi bayi itu. "Dia tidak bersalah." "Tidak," bisik Mira. "Dan aku berjanji akan membesarkannya dengan baik. Jauh dari racun dan kebohongan." Kami berbicara panjang lebar. Mira menceritakan bagaimana awalnya dia tidak tahu bahwa Mas Kava sudah menikah. Dan ketika tahu, sudah terlambat, dia sudah jatuh cinta dan hamil. "Dia bilang akan meninggalkanmu," kata Mira sambil menatap bayi di pelukannya. Tapi kemudian aku menyadari, dia tidak akan pernah meninggalkan siapapun. Dia hanya akan menghilangkan kita. Kami berdua adalah korban dalam permainan yang sama. "Ada sesuatu yang harus kuberitahukan," kata Mira tiba-tiba. "Kava, dia punya rekening di luar negeri. Aku tidak sengaja menemukan bukunya saat membersihkan kamarnya." Informasi ini ternyata menjadi kunci penting. Polisi kemudian menemukan rekening rahasia berisi miliaran rupiah, uang dari polis asuransi korban-korban sebelumnya. "Korban sebelumnya?" gumamku tak percaya. Inspektur Maya mengangguk serius. Istri pertamanya meninggal karena kecelakaan 4 tahun lalu. Polis asuransinya cukup besar. Rantai itu akhirnya lengkap. Aku bukan target pertamanya. Aku hanya salah satu dalam daftar panjang korban yang direncanakannya. Pulang dari rumah sakit, aku berdiri di balkon apartemen Sari, memandang kota yang diterangi lampu-lampu malam. Rasanya seperti kehidupan yang sama sekali baru dimulai. Tanpa racun, tanpa kebohongan, tapi juga tanpa ilusi. Sari mendekat, menaruh selimut di pundakku. "Apa yang akan kau lakukan sekarang?" Aku menarik napas dalam. "Hidup, Sar. Aku akan hidup. Untuk pertama kalinya." Malam itu, saat tertidur, tidak ada lagi mimpi buruk tentang racun dan pengkhianatan. Yang ada adalah harapan baru, bahwa dari puing-puing kehancuran ini, sesuatu yang lebih baik akan lahir. Dan untuk Mas Kava, biarlah hukum yang berbicara. Karmanya telah datang, dan sekarang dia harus menghadapi konsekuensi dari semua pilihannya. 3 hari telah berlalu sejak pengakuan mengejutkan Mas Kava. Aku masih tinggal di apartemen Sari, mencoba memulihkan diri baik secara fisik maupun mental. Namun, pagi itu, telepon dari Inspektur Maya mengubah segalanya. "Dinda, ada perkembangan baru." Suara Inspektur Maya terdengar tegang. "Kava ingin bertemu denganmu. Dia bersikeras hanya akan berbicara padamu." Sari langsung menggelengkan kepala saat kusampaikan hal itu. Ini pasti triknya. Jangan temui dia. Tapi sesuatu dalam suara Inspektur Maya membuatku penasaran. Katanya ada sesuatu yang penting tentang masa laluku. Pertemuan diatur di ruang interogasi yang sama, tapi kali ini dengan pengamanan ketat. Saat aku masuk, Mas Kava sudah duduk menungguku. Wajahnya tampak lebih tua, dengan lingkaran hitam di bawah mata yang dalam. "Dinda," suaranya parau. "Terima kasih sudah datang." "Apa yang begitu penting sampai harus kulihat wajahmu lagi?" tanyaku tanpa basa-basi. Dia menarik napas dalam. "Ada sesuatu yang selama ini kusembunyikan. Sesuatu tentang orang tuamu." Jantungku berdetak kencang. "Orang tuaku? Mereka meninggal dalam kecelakaan mobil." Dia menggeleng perlahan, matanya penuh penyesalan yang tulus untuk pertama kalinya. "Tidak persis, Dinda. Aku yang menyebabkan kecelakaan itu." Ruangan seketika terasa berputar. Aku harus berpegangan pada kursi. "Apa? Tidak mungkin. Itu 15 tahun yang lalu. Kau bahkan tidak mengenalku saat itu." "Itu pesanan," bisiknya, mata menatap lantai. "Ayahmu adalah partner bisnis ayahku. Ada konflik kepemilikan saham, dan ayahku menyuruhku untuk menyelesaikannya." Air mata mulai mengalir di pipinya. "Aku hanya sopir muda yang panik. Aku tidak bermaksud membunuh mereka,
hanya menakut-nakuti. Tapi remblong, atau setidaknya itulah yang kukatakan pada polisi. Aku terduduk lemas, tidak mampu berkata-kata. Selama ini aku percaya orang tuaku meninggal dalam kecelakaan tragis. Ternyata, kenapa? Akhirnya bisa kuucapkan. Kenapa sekarang kau memberitahuku ini? Karena ketika kau mulai curiga padaku, katanya, aku takut kau akan menyelidiki masa lalumu. Takut kau akan menemukan kebenaran ini. Dia memandangku dengan mata berkaca-kaca. Aku mendekatimu awalnya untuk mengawasimu. Tapi kemudian aku benar-benar jatuh cinta padamu, Dinda. Tawa getir meledak dari mulutku. Jatuh cinta? Kau menyebut meracuni istri sebagai cinta. Itu karena hutang, teriaknya putus asa. Aku terjebak dalam lingkaran yang sama dengan ayahku. Judi, hutang, dan kemudian cara cepat untuk melunasinya. Dia menunduk, bahunya terguncang. Setiap kali melihatmu, aku teringat pada apa yang kulakukan pada orang tuamu. Rasa bersalah itu menghantuiku. Terkadang kupikir dengan mengakhiri hidupmu, aku bisa membebaskan diri dari rasa bersalah itu. Kekacauan logika yang sungguh mengerikan. Aku berdiri, tubuhku gemetar tak terkendali. Jadi selama ini, pernikahan kita dibangun di atas kebohongan dan pembunuhan. Dinda, tolong, tangisnya. Aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Tapi kata-kata itu sudah tidak berarti apa-apa lagi. Terlalu banyak kebohongan, terlalu banyak pengkhianatan. Ada satu hal yang ingin ku tahu, kataku dengan suara datar. Apakah ayahmu terlibat dalam rencanamu untuk membunuhku? Dia mengangguk pelan. Dia yang memberiku ide untuk menggunakan arsenik. Katanya, itu yang digunakan pada ibumu dulu. Pukulan terakhir. Ibuku yang selama ini kukira meninggal karena sakit jantung. Apa? Bisikku hampir tidak terdengar. Maaf, Dinda. Maaf untuk semuanya. Aku berbalik dan meninggalkan ruangan tanpa berkata-kata lagi. Di luar, Sari dan Inspektur Maya sudah menungguku dengan wajah khawatir. Aku butuh waktu sendiri, kataku pada mereka sebelum berjalan menyusuri koridor panjang. Di kamar mandi umum, aku muntah-muntah. Semua yang ku ketahui tentang hidupku, tentang kematian orang tuaku, tentang pernikahanku, semuanya adalah kebohongan. Beberapa jam kemudian, setelah cukup tenang, aku menemui Inspektur Maya. Apa yang dia katakan tentang orang tuaku, bisakah itu dibuktikan? Inspektur Maya mengangguk. Kami sudah membuka ulang berkas kecelakaan orang tuamu. Dan kami juga mengamankan ayah Kava untuk diperiksa. Ada satu hal lagi, kataku. Ibuku, dia meninggal karena sakit jantung. Bukan. Wajah Inspektur Maya berubah. Kami sudah memerintahkan ekshumasi. Hasilnya akan keluar dalam beberapa hari. Malam itu, di apartemen Sari, aku tidak bisa berhenti menggigil. Sari memelukku erat sambil terus membisikkan kata-kata menenangkan. Semua yang ku kenal adalah kebohongan. Isaku, keluargaku, pernikahanku, semuanya. Tidak semuanya, bisik Sari. Kamu masih punya aku. Dan kamu masih punya dirimu yang kuat yang berhasil bertahan dari semua ini. 2 hari kemudian, hasil tes forensik keluar. Tubuh ibuku memang mengandung arsenik dalam level yang signifikan. Ayah Kava mengaku bahwa dia dan putranya telah membunuh beberapa orang untuk uang asuransi, termasuk istrinya sendiri, ibuku, dan rencana untuk membunuh Mira dan aku. Ketika kukunjungi Mas Kava untuk terakhir kalinya, dia tampak hancur. Ayahku mengaku semuanya, katanya dengan suara hampa. Ternyata dialah yang meracuni ibuku. Dan aku mengikuti jejaknya. Dia menatapku dengan penyesalan mendalam. Aku tidak pantas memintamu untuk memaafkanku. Tapi ketahuilah, di antara semua kebohongan itu, ada satu kebenaran. Aku benar-benar mencintaimu, Dinda. Tidak, jawabku dengan tenang. Kau tidak tahu arti cinta. Cinta tidak meracuni, tidak membunuh, tidak berbohong. Saat aku berjalan pergi, dia memanggilku untuk terakhir kalinya. Dinda, tolong jaga Mira dan bayinya. Mereka tidak bersalah.
Itu adalah kata-kata terakhir yang kudengar darinya sebelum pintu sel tertutup untuk selamanya. Dalam perjalanan pulang, aku menyadari sesuatu. Mungkin inilah karma sejati untuknya. Harus hidup dengan penyesalan dan mengetahui bahwa dia telah mengulangi kesalahan ayahnya, menghancurkan segala sesuatu yang seharusnya dia lindungi. Dan untukku, mungkin ini adalah awal yang sebenarnya. Untuk menemukan jati diriku yang sesungguhnya, jauh dari semua kebohongan dan racun yang telah meracuni hidupku selama ini. Pagi itu, kantor polisi terasa lebih ramai dari biasanya. Wartawan berkerumun di luar, berusaha mendapatkan informasi tentang kasus yang telah menggemparkan kota kecil kami. Inspektur Maya membawaku melalui pintu belakang, menghindari kerumunan yang haus berita. Kami telah mengumpulkan semua bukti, kata Inspektur Maya sambil membukakan pintu ruang kerjanya. Tapi kami masih butuh pernyataan resmi darimu. Ruangan itu dipenuhi berkas-berkas dan papan buletin yang penuh dengan foto dan garis penghubung. Di tengahnya, foto Mas Kava dan ayahnya terpampang besar, dikelilingi oleh foto-foto korban mereka, termasuk foto orang tuaku. Siap? Tanya Inspektur Maya sambil menyiapkan alat perekam. Aku mengangguk, meski tangan masih gemetar. Dimulai saja. Selama 3 jam berikutnya, aku menceritakan semuanya. Dari gejala-gejala awal, kecurigaanku, pertemuanku dengan Dr. Arinda, pengakuan Mira, hingga pengakuan terakhir Mas Kava tentang keterlibatannya dalam kematian orang tuaku. Setiap kata terasa seperti mengeluarkan racun dari dalam diriku. Satu hal yang masih mengganjal, kata Inspektur Maya setelah aku selesai. Kenapa menurutmu dia akhirnya mengaku tentang orang tuamu? Aku memandangi foto orang tuaku di papan buletin. Aku pikir, dia ingin aku membencinya, agar lebih mudah bagiku untuk melupakannya. Inspektur Maya mengangguk pengertian. Atau mungkin, di tengah semua kebohongan, dia ingin ada satu kebenaran yang akhirnya terungkap. Saat kami sedang berbicara, seorang polisi muda masuk dengan tergesa-gesa. Inspektur, ada perkembangan baru. Kami menemukan ini di Safe Deposit Box Kava Senior. Dia menaruh sebuah kotak kayu tua di meja. Isinya membuat nafasku tersedak. Foto-foto orang tuaku dari berbagai angle, dokumen polis asuransi dengan nilai fantastis, dan sebuah buku harian milik ayah Kava. Boleh aku? Tanyaku sambil menunjuk buku harian itu. Inspektur Maya mengangguk pelan. Hati-hati, isinya cukup mengerikan. Dengan tangan gemetar, kubuka buku harian itu. Tulisan tangan yang rapi itu berisi pengakuan yang membuatku mual. Hari ini menyelesaikan masalah dengan partner bisnis. Kecelakaan mobil berjalan sempurna. Polis asuransi cair dalam waktu 1 bulan. Istriku mulai curiga. Arsenik bekerja lambat tapi pasti. Dia akan pergi dalam beberapa minggu. Kava muda belajar dengan cepat. Dia akan menjadi penerus yang baik. Air mataku menetes membasahi halaman buku itu. Begitu banyak nyawa yang dihabisi hanya untuk uang. Kami juga menemukan ini, kata polisi muda itu sambil mengeluarkan sebuah surat wasiat. Atas nama Anda, Dinda. Dengan bingung, kubaca surat itu. Isinya adalah pengakuan lengkap dari ayah Kava tentang semua kejahatannya, termasuk pembunuhan terhadap orang tuaku. Surat itu ditandatangani dan disaksikan oleh notaris. Kenapa dia melakukan ini? Gumamku. Mungkin sebagai bentuk penyesalan, jawab Inspektur Maya. Atau mungkin dia tahu suatu hari bukti ini akan dibutuhkan. Saat kami masih memeriksa isi kotak itu, telepon Inspektur Maya berdering. Setelah mendengarkan beberapa saat, wajahnya berubah pucat. Kava Senior, dia bunuh diri di sel tahanan. Meninggalkan surat untukmu. Dia menyodorkan selembar kertas yang terbungkus plastik. Tulisan di dalamnya singkat. Untuk Dinda. Maaf untuk segalanya. Uang tidak sebanding dengan nyawa yang telah kami ambil. Tolong jaga Kava. Dia hanya mengikuti jejak ayahnya yang buruk. Surat itu jatuh dari tanganku. Dalam keadaan kacau balau seperti ini, ternyata masih ada cinta seorang ayah pada anaknya. Apakah ini mengubah sesuatu? Tanyaku pada Inspektur Maya. Dari sisi hukum, tidak. Tapi dari sisi manusia. Dia menghela napas. Ini menunjukkan bahwa bahkan monster pun punya hati.
Proses hukum berjalan cepat setelah pengakuan-pengakuan itu. Mas Kava didakwa dengan berbagai pasal, percobaan pembunuhan, pembunuhan berencana, pemalsuan dokumen, dan masih banyak lagi. Ayahnya, meski sudah meninggal, tetap tercatat sebagai otak dari semua kejahatan ini. Hari persidangan pertama tiba. Ruang pengadilan penuh sesak. Saat aku masuk, semua mata tertuju padaku. Tapi yang paling menyakitkan adalah melihat Mas Kava di kursi terdakwa. Dia tampak hancur, matanya kosong. Sidang dibuka, ketukan palu hakim menggelegar. Jaksa penuntut umum membacakan dakwaan yang panjang. Setiap kata seperti pukulan bagiku, mengingatkan betapa dalamnya pengkhianatan yang telah terjadi. Saat giliranku memberikan kesaksian, aku berdiri dengan tegak. Meski hati remuk redam, suaraku tidak goyah. Dia bukan suami yang kukenal, kataku, menatap langsung ke arah Mas Kava. Dia adalah aktor yang memainkan peran selama 5 tahun. Dan saya adalah penonton yang terlalu naif untuk menyadari bahwa itu semua adalah sandiwara. Mas Kava menunduk, tidak sanggup menatapku. Tapi yang paling menyakitkan, lanjutku, suara mulai bergetar, adalah mengetahui bahwa kematian orang tua saya bukan kecelakaan. Dan bahwa keluarga yang selama ini saya anggap sebagai keluarga sendiri, ternyata adalah pembunuh mereka. Air mata mulai mengalir di pipiku, tapi aku teruskan. Saya tidak meminta hukuman berat untuknya. Saya hanya meminta keadilan untuk semua korban. Orang tua saya, Ibu Kava, dan semua orang yang menjadi korban keserakahan mereka. Saat aku kembali ke tempat duduk, suasana hening. Bahkan para wartawan yang biasanya bersemangat mencatat setiap detail, kali ini terdiam. Hakim memandiku dengan penuh simpati. Ibu Dinda, kami menghargai keberanian Anda hari ini. Proses sidang berlanjut dengan kesaksian dari Mira, yang hadir dengan bayinya, dan Dr. Arinda yang dengan tegas menjelaskan bukti-bukti medis. Di akhir sidang hari pertama, saat semua orang bersiap pulang, Mas Kava tiba-tiba berdiri. Bolehkah saya berbicara? Pintanya pada hakim. Setelah diizinkan, dia menatapku untuk pertama kalinya sejak sidang dimulai. Dinda, suaranya parau. Aku tahu tidak ada kata-kata yang bisa memperbaiki apa yang telah kulakukan. Tapi izinkan aku mengatakan yang terakhir kalinya. Aku menyesal. Bukan karena tertangkap, tapi karena telah menyakiti orang yang paling berharga dalam hidupku. Dia memandiku dengan mata penuh air mata. Aku tidak pantas memintamu untuk memaafkanku. Tapi tolong, jangan biarkan kebencian padaku meracanimu. Hidupmu terlalu berharga untuk diisi dengan racun kebencian. Kata-katanya itu yang akhirnya membuatku menangis. Karena dalam kekacauan semua ini, itulah mungkin satu-satunya kata-kata tulus yang pernah diucapkannya padaku. Saat dia dibawa keluar, mataku mengikutinya sampai pintu tertutup. Sebuah bab dalam hidupku telah berakhir. Dan bab baru yang penuh ketidakpastian menantiku. Di luar pengadilan, Sari sudah menungguku dengan pelukan hangat. Kau kuat, Dinda. Kau berhasil melewati ini. Tapi yang tidak kuduga, Mira dengan bayinya juga menungguku. Maaf mengganggu, katanya dengan suara lemah. Tapi, bisakah kita berbicara? Dia mengajakku ke kafe kecil di seberang pengadilan. Bayi kecil di gendongannya tertidur pulas. Aku akan pindah ke luar kota, katanya setelah kami duduk. Mulai hidup baru. Tapi sebelum pergi, aku ingin meminta maaf secara langsung. Aku juga korban, Mira, jawabku. Kita semua korban dalam permainan mereka. Dia mengangguk, matanya berkaca-kaca. Aku berharap suatu hari kita bisa menjadi teman. Tapi aku mengerti jika itu tidak mungkin. Saat dia berdiri untuk pergi, tiba-tiba ku pegang lengannya. Nanti, bisakah aku sesekali menjenguk Diana? Mira tersenyum, air mata mengalir di pipinya. Tentu saja. Dia akan butuh figur ibu dalam hidupnya. Dan siapa yang lebih baik dari perempuan sekuat kamu? Saat Mira pergi, aku menyadari sesuatu. Mungkin inilah cara terbaik untuk mengalahkan racun yang telah mencoba menghancurkan hidup kami. Dengan tidak membiarkannya meracuni hati kami dengan kebencian. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa ada harapan untuk masa depan. Sidang berlanjut selama beberapa minggu berikutnya. Setiap pagi,
Aku berjalan menuju pengadilan dengan perasaan campur aduk, antara ingin semua ini cepat berakhir, dan ketakutan akan harus menghadapi kenyataan pahit yang akan terungkap di ruang sidang. Hari yang paling menegangkan adalah ketika jaksa penuntut umum mempresentasikan bukti-bukti fisik. Sebuah layar besar dipasang di ruang sidang, menampilkan gambar-gambar yang membuat seluruh hadirin tercekat. Ini adalah foto-foto yang ditemukan di safe deposit box terdakwa, ujar jaksa sambil menunjuk layar yang menampilkan foto orang tuaku dari berbagai sudut. Terdakwa dan ayahnya telah mengincar keluarga Dinda selama bertahun-tahun. Mas Kava duduk dengan kepala tertunduk, tangannya terkunci di depan. Dia tidak sekaligus pun melihat ke arah layar. Yang lebih mengerikan, lanjut jaksa, adalah buku harian ayah terdakwa yang berisi pengakuan lengkap tentang pembunuhan terhadap orang tua Dinda, istri sendiri, dan rencana pembunuhan terhadap Dinda dan Mira. Hakim memandang Mas Kava dengan wajah serius. Terdakwa, apa Anda mengakui semua ini? Mas Kava mengangkat kepala perlahan. Matanya merah dan bengkak. Saya mengakui semuanya, Yang Mulia. Desis riuh rendah menyebar di ruang sidang. Bahkan jaksa pun terlihat terkejut dengan pengakuannya yang tiba-tiba. Tapi ada yang ingin saya sampaikan, lanjut Mas Kava dengan suara parau, tentang motif di balik semua ini. Dia menatapku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat penyesalan yang tulus di matanya. Ayah saya adalah seorang psikopat. Dia membesarkan saya dengan doktrin bahwa uang adalah segalanya. Kematian hanyalah bisnis. Suaranya pecah. Tapi bukan itu pembenaran untuk apa yang saya lakukan. Dia berdiri, meski para penjaga berusaha mendudukkannya kembali. Dinda, katanya, menatapku langsung. Setiap hari selama 5 tahun pernikahan kita, saya dihantui rasa bersalah. Setiap kali kamu tersenyum, setiap kali kamu memeluk saya teringat pada orang tuamu yang saya bunuh. Air mata mengalir deras di pipinya. Meracunimu, itu adalah cara saya untuk membebaskan diri dari rasa bersalah itu. Lebih mudah melihatmu pergi daripada harus terus hidup dengan pengakuan yang akan menghancurkanmu. Ruangan sunyi. Bahkan hakim tampak tersentuh. Lalu kenapa tidak bunuh diri saja? Teriak seorang keluarga korban dari bangku penonton. Kava mengangguk pelan. Itu pertanyaan yang bagus. Karena saya pengecut. Dan karena ayah saya mengancam akan menyakiti Dinda jika saya tidak mengikuti perintahnya. Ini pengakuan baru. Selama ini, aku tidak tahu bahwa ayah Kava memiliki kendali seperti itu. Buktinya? Tanya hakim. Buktinya? Tanya hakim. Rekaman di ponsel saya. Jawab Kava. Ayah saya merekam setiap percakapan kami. Dia menyimpannya sebagai jaminan. Jaksa segera memerintahkan untuk memeriksa ponsel Kava. Benar, ada puluhan rekaman percakapan antara dia dan ayahnya, di mana ayahnya mengancam akan menyakiti aku jika Kava tidak menuruti perintahnya. Sidang ditunda untuk mengevaluasi bukti baru ini. Di ruang tunggu, Inspektur Maya mendatangiku. Apakah kamu percaya dengan pengakuannya? Tanyanya. Aku menghela napas. Sebagian. Tapi itu tidak mengubah fakta bahwa dia tetap memilih untuk meracuniku daripada melindungiku. Saat sidang dilanjutkan, jaksa mengubah tuntutan. Mengingat adanya unsur paksaan dari ayah terdakwa, kami mengurangi tuntutan dari hukuman mati menjadi penjara seumur hidup. Tapi kemudian terjadi sesuatu yang tidak terduga. Kava berdiri lagi. Saya menolak pengurangan tuntutan, katanya dengan tegas. Saya pantas menerima hukuman maksimal. Tidak ada paksaan yang bisa membenarkan apa yang saya lakukan pada Dinda. Semua orang terkejut, termasuk pengacaranya yang berusaha membujuknya untuk menerima tawaran tersebut. Yang Mulia, Kava melanjutkan, saya ingin menjadi contoh bahwa tidak ada alasan untuk kejahatan seperti ini. Ayah saya mungkin psikopat, tapi saya punya pilihan. Dan saya memilih jalur yang salah. Dia menunduk. Saya menerima semua konsekuensi dari pilihan saya. Hakim memandangnya lama. Apakah Anda sadar sepenuhnya dengan apa yang Anda katakan? Sangat sadar, Yang Mulia, jawab Kava. Ini adalah hal paling jujur yang pernah saya lakukan dalam hidup saya. Putusan akhir akan diumumkan dalam 1 minggu. Saat keluar dari pengadilan, kerumunan wartawan mengepungku.
Bagaimana perasaan Anda tentang pengakuan terakhir suami Anda? Tanya seorang wartawan. Aku berhenti, mengambil napas dalam. Tidak ada kemenangan di sini. Hanya tragedi yang berlapis-lapis. Saya kehilangan orang tua, suami, dan 5 tahun hidup saya untuk kebohongan. Apakah Anda memaafkannya? Tanya wartawan lain. Maaf bukanlah kata yang tepat, jawabku. Saya memahami bahwa dia juga adalah korban dari pola kekerasan dan manipulasi yang dilakukan ayahnya. Tapi pengertian tidak menghapus rasa sakit. Malam itu, di apartemen Sari, aku menerima telepon tak terduga dari pengacara Kava. Dia ingin bertemu dengan Anda sebelum vonis dijatuhkan, kata pengacara itu. Dia berjanji ini yang terakhir. Aku hampir menolak, tapi sesuatu dalam suara pengacara itu membuatku berpikir ulang. Pertemuan di penjara kali ini berbeda. Kava sudah menungguku di ruang khusus, tanpa borgol. Wajahnya tenang. Terima kasih sudah datang, katanya. Apa yang ingin kau katakan? Tanyaku tanpa basa-basi. Dia mengeluarkan sebuah amplop dari saku seragam penjaranya. Ini untukmu. Surat wasiat yang membuatmu sebagai pemilik tunggal semua aset keluarga kami. Aku terkejut. Apa? Uang yang selama ini menjadi akar semua kejahatan ini, katanya. Saya ingin digunakan untuk sesuatu yang baik. Dana untuk korban kekerasan dalam rumah tangga, atas namamu. Dia mendorong amplop itu mendekatiku. Ini adalah satu-satunya hal baik yang bisa saya lakukan sekarang. Kenapa? Tanyaku, masih tidak percaya. Karena saya akhirnya mengerti. Jawabnya dengan mata berkaca-kaca. Cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang melepaskan. Dan saya mencintaimu cukup untuk melepaskanmu, dan memastikan tidak ada lagi korban seperti kita. Dia berdiri. Sekarang, pergilah dan hiduplah, Dinda. Lupakan semua ini. Carilah kebahagiaan. Saat aku berbalik untuk pergi, dia memanggilku untuk terakhir kalinya. Dinda, tolong jangan ingat saya sebagai monster. Ingat saya sebagai orang yang tersesat yang akhirnya menemukan jalannya, meski sudah terlambat. Aku mengangguk, tidak bisa berkata-kata. Di luar, Sari sudah menungguku dengan wajah khawatir. Bagaimana? Tanyanya. Sudah selesai, jawabku. Sekarang, saatnya untuk benar-benar mulai hidup. Minggu depan, saat vonis dijatuhkan, aku memilih tidak hadir. Aku tahu apapun putusannya, itu tidak akan mengembalikan orang tuaku, atau 5 tahun hidupku yang hilang. Tapi yang lebih penting, aku akhirnya bebas, dari racun, dari kebohongan, dan dari masa lalu yang menghantui. Dan untuk pertama kalinya, masa depan terasa seperti milikku sepenuhnya. 2 tahun telah berlalu sejak vonis akhir dijatuhkan. Mas Kava menerima hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Aku memilih untuk tidak pernah mengunjunginya atau menanggapi surat-surat yang sesekali masih dikirimkannya. Bagian itu dari hidupku sudah tertutup rapat. Hari ini adalah hari yang spesial. Aku berdiri di depan cermin di apartemen baruku, mengenakan gaun putih sederhana. Sari, yang sekarang menjadi sahabat sekaligus partner bisnis, mendekat dari belakang. Sudah siap, Din? Tanyanya sambil membetulkan kerudung putih di kepalaku. Aku tersenyum, menatap bayanganku sendiri. Lebih dari siap. Kami sedang bersiap untuk pembukaan Rumah Dinda, sebuah shelter untuk korban kekerasan domestik yang kubangun dengan dana warisan dari keluarga Kava. Tempat ini bukan hanya tentang memberikan perlindungan, tapi juga tentang pemulihan dan pemberdayaan. Perjalanan menuju shelter terasa berbeda. Jalanan yang dulu terasa seperti terowongan gelap sekarang dipenuhi harapan. Shelter itu terletak di sebuah bangunan tua yang telah direnovasi dengan apik, dikelilingi taman yang asri. Sampai juga, bisikku saat mobil berhenti di depan gerbang utama. Di depan pintu masuk, sudah menunggu beberapa wajah yang akrab, Dr. Arinda dengan suaminya, beberapa tetangga lama yang tetap mendukungku, dan yang paling menyentuh, Mira dengan Diana yang sekarang sudah bisa berjalan. Dinda, sapa Mira dengan hangat. Diana langsung berlari ke pelukanku. Tante Din, seru gadis kecil itu dengan riang. Aku mengangkatnya, hati berbunga-bunga. Hubungan kami dengan Mira telah berkembang menjadi persahabatan yang indah.
Kami adalah dua orang yang disatukan oleh tragedi, tapi memilih untuk membangun sesuatu yang positif dari puing-puingnya. Semuanya sudah siap di dalam, lapor manajer shelter, seorang perempuan mantan korban kekerasan yang sekarang menjadi inspirasi bagi banyak orang. Aku memasuki ruang utama di mana puluhan perempuan dan anak-anak sudah berkumpul. Beberapa dari mereka adalah penghuni pertama shelter ini. Melihat wajah-wajah penuh harapan mereka, aku tahu inilah tujuan hidupku yang sebenarnya. Saudari-saudari, mulaku, suara sedikit bergetar karena haru. Selamat datang di rumah Dinda. Tempat ini dibangun dari rasa sakit, tapi didedikasikan untuk harapan. Aku memandangi setiap wajah di depanku. Kita semua pernah merasakan racun, baik yang nyata maupun yang tersembunyi dalam kata-kata dan perlakuan. Tapi hari ini, kita memilih untuk menjadi penawar racun bagi satu sama lain. Sesi berbagi dimulai. Seorang perempuan muda bercerita tentang bagaimana dia selamat dari upaya peracunan oleh suaminya. Yang lain bercerita tentang kekerasan psikologis yang hampir menghancurkannya. Setiap cerita adalah reminder betapa pentingnya tempat seperti ini. Di tengah acara, Sari mendekat dengan ponsel di tangannya. Ada yang ingin berbicara denganmu. Dari kantor polisi. Aku menerima telepon itu. Halo, Inspektur Maya. Dinda, ada kabar yang perlu kau ketahui. Suara Inspektur Maya terdengar serius. Mas Kava, dia sakit. Ginjalnya rusak permanen karena paparan arsenik yang terlalu lama saat menyiapkan racun untukmu. Diam sejenak. Dokter penjara bilang, dia harus cuci darah rutin. Tapi yang ironis, dia menolak perawatan intensif. Katanya, ini adalah karma yang adil. Aku menutup mata, mencerna informasi itu. Apakah dia menderita? Ya, tapi anehnya, dia justru terlihat lebih damai sekarang. Dia menghabiskan waktunya menulis buku tentang pengalamannya, sebagai peringatan bagi orang lain. Setelah menutup telepon, aku berdiri di jendela, memandang taman di mana para perempuan korban kekerasan sedang tertawa bersama anak-anak mereka. Ada ironi yang dalam-dalam semua ini. Pria yang mencoba meracuni orang lain, akhirnya diracuni oleh tindakannya sendiri. Mira mendekat. Ada apa? Ku ceritakan kabar tentang Mas Kava. Mira menghela napas. Kadang karma memang bekerja dengan caranya yang misterius. Ia tidak lagi marah padanya. Tanyaku. Mira menggeleng. Aku belajar bahwa menyimpan kemarahan hanya akan meracuni diri sendiri. Diana butuh ibu yang bahagia, bukan ibu yang penuh dendam. Sore itu, saat acara hampir berakhir, seorang perempuan parubaya mendekatiku. Ibu Dinda, terima kasih telah membangun tempat ini. Suami saya, dia mencoba meracuni saya juga. Tapi berkat artikel tentang kasus Anda di koran, saya jadi waspada dan berhasil menyelamatkan diri. Perkataannya membuatku tersentak. Penderitaanku ternyata memiliki makna, telah menyelamatkan nyawa orang lain. Malam hari, saat semua tamu telah pulang, aku duduk sendirian di taman shelter. Udara malam terasa sejuk dan menenangkan. Sari bergabung denganku, membawa 2 cangkir teh hangat. Untuk kita, katanya sambil menyodorkan 1 cangkir. Kami duduk dalam keheningan yang nyaman untuk beberapa saat. Apa kau bahagia? Tanya Sari akhirnya. Aku memandang bintang-bintang di langit. Bahagia bukanlah kata yang tepat. Tapi aku damai. Dan itu lebih berharga. Pernah terpikir untuk memaafkannya? Aku tersenyum. Memaafkan adalah proses, Sar. Dan aku masih dalam perjalanan itu. Tapi satu hal yang aku tahu, aku tidak lagi membencinya. Aku malah kasihan. Esok harinya, aku membuat keputusan. Aku mengunjungi penjara di mana Mas Kava ditahan. Dia terlihat sangat berbeda, kurus, pucat, tapi matanya jernih dan tenang. Dinda, bisiknya saat melihatku. Aku tidak menyangka. Aku datang karena ingin memberitahumu sesuatu, kataku. Shelterku sudah dibuka. Telah menyelamatkan 15 perempuan dan 8 anak-anak dalam bulan pertama. Air mata mengalir di pipinya. Aku bersyukur. Dan aku juga ingin kau tahu, lanjutku, aku telah menemukan kedamaian. Aku harap kau juga. Dia mengangguk.
tersenyum lemah. Dengan setiap sesi cuci darah, aku diingatkan akan setiap tetes racun yang pernah kuberikan padamu. Itu adalah siksaan, tapi juga pemurnian. Saat kami berpisah, dia berkata, "Dinda, terima kasih untuk semuanya." Di perjalanan pulang, aku menyadari bahwa karma bukanlah tentang pembalasan dendam. Karma adalah tentang keseimbangan alam. Setiap tindakan memiliki konsekuensinya sendiri. Dan terkadang, karma terbesar adalah harus hidup dengan penyesalan seumur hidup. Hari ini, saat aku kembali ke shelter dan melihat senyum para perempuan yang mulai sembuh, aku tahu, inilah makna sebenarnya dari kehidupan kedua yang telah diberikan padaku. Bukan untuk membenci masa lalu, tapi untuk membangun masa depan yang lebih baik. Dan untuk Mas Kava, biarlah dia menemukan penebusannya dengan caranya sendiri. Sedangkan aku akan terus melanjutkan perjalanan ini, bukan sebagai korban, tapi sebagai penyintas yang telah menemukan kekuatan dalam kelemahan dan cahaya dalam kegelapan. Mungkin itulah karma yang sesungguhnya, bukan tentang penderitaan, tapi tentang pembelajaran. Dan aku, akhirnya, telah lulus dari pelajaran paling berharga dalam hidupku.